Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Dalam penanggalan liturgi kita, Hari Raya Maria diangkat ke surga dirayakan setiap tanggal 15 Agustus. Tetapi kemudian ada perubahan di mana Hari Raya ini bisa dirayakan pada hari Minggu yang berdekatan dengan tanggal 15. Jika tanggal 15 itu jatuh pada hari biasa, bukan hari Minggu, maka atas alasan inilah maka kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga pada hari Minggu ini. Pengangkatan Maria ke surga melambangkan kemuliaan Allah. Maria disambut langsung ke hadirat Allah dengan tubuh dan jiwanya. Dan liturgi, khususnya bacaan-bacaan hari ini, mengingatkan kepada kita tentang sosok figur Maria dalam keselamatan kita sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Dalam bacaan pertama, Wahyu Yohanes yang mengumumkan bahwa bait Allah ada di surga dan tabut perjanjian muncul di bait suci. Maria, gambaran wanita yang muncul dengan tanda besar di langit, berpakaian matahari dan kakinya bertumpu pada bulan. Kepalanya memiliki mahkota 12 bintang. Wanita itu sedang hamil dan kesakitan saat melahirkan. Dan di sisi lain, tanda yang lain muncul di langit. Seekor naga merah yang ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan yang membuatnya jatuh ke bumi. Naga itu berdiri di depan wanita itu, hendak mengambil anak yang akan dilahirkan. Simbol dari bacaan yang kita dengar dalam kitab Wahyu ini mengantar kita kepada sosok atau figur Maria sebagai Bunda Allah Penyelamat yang dihadapkan dengan kekuatan-kekuatan jahat. Namun pada akhirnya Maria tampil sebagai pribadi yang dilindungi Allah sampai pada ia melahirkan putranya. Dan dalam bacaan ini kedua, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan juga kita bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dialah buah sulung kebangkitan. Paulus memberitahu kita tentang Kristus yang bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kita. Dan lebih jauh daripada itu, penginjil Lukas dalam Injilnya mengisahkan kepada kita tentang kunjungan Maria dan Magnificat. Dua kisah yang dirangkai dalam satu perikop. Dalam bagian yang pertama, penginjil Lukas mengisahkan tentang kunjungan Maria kepada Elisabet. Elisabet yang sedang mengandung dikunjungi oleh Maria. Inisiatif untuk mengunjungi datang dari Maria. Maria bergegas ke pegunungan Yudea dan menjumpai Elisabet dan memberi salam kepadanya. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, anak yang ada di dalam rahimnya melonjak kegirangan. Kegirangan ini bukan tanpa alasan. Yohanes yang adalah nabi yang akan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Kristus tahu bahwa yang memberi salam ialah Maria, ibu dari Mesias penyelamat
yang akan datang, yang akan dipersiapkan jalannya oleh Yohanes. Maka Elisabet dengan kegirangan juga mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebutan ibu Tuhan sejalan dengan gerakan yang muncul dari rahim Elisabet, dari Yohanes sendiri, tentang siapa yang ada di depan mereka, yaitu Maria adalah ibu Tuhan. Dan lebih daripada itu, ketika Maria dihadapkan dengan pengakuan iman dalam tanda petik dari Elisabet akan pribadinya sebagai ibu Tuhan, gelarnya sebagai ibu Tuhan, maka Maria serentak memuliakan Allah. Dalam Magnifikatnya, Maria mengagungkan kebaikan Allah yang hadir dalam diri orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana. Magnifikat Maria pertama-tama mau menunjukkan bahwa Allah senantiasa hadir untuk menyertai orang-orang yang kecil, orang-orang yang terpinggirkan dalam status sosial masyarakat. Untuk itu Maria dengan seluruh jiwa dan raganya mengagungkan kemuliaan Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan dalam dirinya, dalam diri Elisabet dan Zakaria, wanita yang dikatakan mandul itu, tapi kemudian pada hari tua dianugerahi seorang putra. Dan lebih daripada itu, Maria mengagungkan kasih Tuhan, kebesaran Tuhan yang telah memilihnya untuk menjadi ibu Tuhan. Dan ini persis seperti kesanggupan Maria untuk menerima pesan dari malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kerelaan Tuhan untuk menerima, untuk memilih Maria merupakan sebuah anugerah yang besar bagi Maria dan juga untuk keselamatan kita, karena Maria telah dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi ibu Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, perjumpaan antara dua wanita yang percaya ini, Maria dan Elisabet, menunjukkan bahwa Allah senantiasa hadir. Allah tidak pernah diam. Allah selalu datang mengunjungi kita, mengunjungi rumah kita, mengunjungi keluarga kita. Allah datang mengetuk pintu hati kita, memberi salam kepada kita. Kehadiran Maria sungguh merupakan suatu bentuk anugerah yang terindah bagi Elisabet dan Zakaria, teristimewa untuk kelahiran putranya Yohanes Pembaptis yang merupakan nabi perjanjian baru untuk mempersiapkan jalan bagi kelahiran Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan perayaan ini yang kita rayakan hari ini, Maria diangkat ke surga. Kita diingatkan akan kehadiran Maria, peran Maria dalam tata keselamatan kita, bahwa Maria sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu Tuhan. Untuk itu, maka dengan hak istimewa ini, Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya. Semoga kita dengan bantuan Roh Kudus juga diberikan kemampuan dan kekuatan untuk senantiasa memohon kepada Maria agar kita diberikan hak-hak istimewa, teristimewa untuk keselamatan kita. Maria senantiasa hadir untuk membimbing dan menuntun serta menyertai kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Dia adalah ibu Tuhan dan juga ibu kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian dan Tuhan memberkati.